Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Arum Pangesti. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang sejarah Daulah Ayyubiyah. Nah, adik-adik pernah nggak sih mendengar nama Salahuddin Al-Ayyubi? Siapa sih beliau? Kenapa beliau sangat terkenal dalam sejarah Islam? Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, yuk kita simak video berikut ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu nih, apa sih tujuan pembelajaran kita? Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, kita semua diharapkan mampu menjelaskan sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah, mampu mengenal tokoh Salahuddin Al-Ayyubi, mampu menjelaskan perkembangan Daulah Ayyubiyah, serta kalian semua diharapkan mampu meneladani nilai-nilai perjuangan Daulah Ayyubiyah. Nah, sekarang kita bahas dulu ya, sebetulnya apa sih Daulah Ayyubiyah itu? Jadi, Daulah Ayyubiyah ini adalah sebuah pemerintahan atau kerajaan Islam besar yang didirikan oleh tokoh hebat bernama Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1971 Masehi di Mesir. Daulah ini punya peran yang penting banget loh dalam sejarah Islam. Kenapa? Karena selain berhasil menyatukan umat Islam yang tadinya sempat terpecah belah, Daulah Ayyubiyah ini juga terkenal banget karena berhasil merebut kembali kota Yerusalem dari pasukan perang salib. Keren banget kan? Makanya sampai sekarang pun pemerintahan ini selalu dikenang sebagai salah satu daulah yang punya pengaruh luar biasa dalam sejarah peradaban Islam. Terus gimana sih awal mula berdirinya? Jadi Daulah Ayyubiyah ini resmi berdiri pada tahun 1971 Masehi dan waktu itu pusat pemerintahannya ada di Mesir adik-adik. Seperti yang sudah kakak sebutkan tadi, pendirinya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau ini seorang pemimpin yang paket lengkap banget deh. Udah jago pemimpin, berani, akhlaknya juga mulia sekali. Nah, ceritanya setelah beliau berhasil mengakhiri kekuasaan Daulah Fatimiyah di Mesir, beliau langsung membangun pemerintahan baru nih. Tujuannya apa? Beliau pengen bikin pemerintahan yang jauh lebih kuat dan menyatukan wilayah-wilayah Islam di sekitarnya, supaya nggak mudah diserang atau diancam oleh pasukan dari luar. Nah, dari tadi kan kita sudah sebut-sebut nama Salahuddin Al-Ayyubi nih. Yuk kita kenalan lebih dekat sama beliau. Beliau ini bukan cuma panglima perang yang hebat, tapi juga sosok pemimpin yang sangat dihormati oleh siapapun. Kepribadiannya itu loh adik-adik patut kita contoh banget. Beliau adalah orang yang berani, jujur, rendah hati, dan penyayang banget. Tahu nggak sih prestasi paling besar beliau apa? Yups, beliau berhasil membebaskan kota Yerusalem pada tahun 1987 Masehi. Dan hebatnya lagi, meskipun beliau memenangkan peperangan, beliau sama sekali nggak kejam. Beliau tetap memperlakukan lawan dan penduduk di sana dengan sangat baik dan penuh kasih sayang. Makanya yang hormat sama beliau itu bukan cuma orang Islam saja, tapi pihak lawan pun respect banget sama beliau. Selain hebat di medan perang, Daulah Ayyubiyah juga punya banyak banget prestasi yang membanggakan loh. Apa sih prestasinya? Yang pertama, jelas keberhasilan membebaskan kota Yerusalem tadi. Yang kedua, mereka berhasil bikin umat Islam jadi makin solid dan bersatu. Terus yang ketiga, mereka juga memajukan bidang pendidikan. Gak cuman itu, pemerintahan Daulah Ayyubiyah ini juga rajin banget membangun fasilitas untuk masyarakat. Mulai dari rumah sakit, benteng pertahanan untuk keamanan, masjid-masjid yang indah, sampai fasilitas umum lainnya. Jadi mereka gak cuma fokus ke militer atau perang aja, tapi pendidikan dan kesejahteraan masyarakatnya juga dipikirkan banget. Nah, ngomongin soal pendidikan, Daulah Ayyubiyah ini benar-benar memberikan perhatian yang besar banget buat perkembangan ilmu pengetahuan adik-adik. Pada masa pemerintahan ini, banyak banget didirikan madrasah-madrasah sebagai tempat belajar anak-anak. Dibangun juga perpustakaan biar masyarakat makin pintar dan punya wawasan luas.
sampai rumah sakit yang gak cuma berobat, tapi juga dipakai sebagai tempat untuk belajar ilmu kedokteran. Jadi terbukti ya, kalau sekolah dan pendidikan itu jadi salah satu hal yang paling diutamakan dan dianggap penting banget sama pemerintahan Daulah Ayyubiyah saat itu. Tapi adik-adik, seperti roda kehidupan yang berputar, setiap pemerintahan atau kerajaan itu pasti ada masa jayanya dan ada juga masa mundurnya. Begitu juga dengan Daulah Ayyubiyah ini. Semua berawal setelah sang pemimpin hebat Salahuddin Al-Ayyubi wafat. Setiap beliau nggak ada, malah terjadi rebutan kekuasaan di antara para penerusnya. Sayang banget ya, konflik internal atau berantem di dalam istana sendiri ini akhirnya bikin kekuasaan pemerintahnya jadi makin lama makin lemah. Sampai puncaknya pada tahun 1250 Masehi, kekuasaan Daulah Ayyubiyah ini pun resmi berakhir. Nah, seru ya perjalanan sejarah Daulah Ayyubiyah tadi. Nah, kira-kira apa sih pelajaran atau hikmah yang bisa diambil dari praktiknya di kehidupan kita sehari-hari? Banyak banget kan, kita bisa meniru sifat berani dan jiwa kepemimpinannya Salahuddin Al-Ayyubi. Kita juga harus selalu menjaga persatuan sama teman-teman, jangan suka berantem. Terus kita harus punya semangat belajar yang tinggi kayak orang-orang zaman dulu. Yang paling penting selalu tanamkan sifat jujur serta bertanggung jawab. Nilai-nilai kebaikan ini sangat penting loh adik-adik. Mau itu sama bermain di rumah, belajar di sekolah, atau pas lagi kumpul di lingkungan masyarakat. Nah, selesai sudah pembahasan kita tentang sejarah Daulah Ayyubiyah. Kakak berharap materi yang kita pelajari hari ini bisa menambah pengetahuan baru dan membawa manfaat ya untuk adik-adik semua. Ingat pesan kakak, jangan pernah malas belajar dan selalu ambil pelajaran baik dari sejarah masa lalu supaya kita bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih banyak ya atas perhatian adik-adik semua yang hebat-hebat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.